Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tambah semangat. Allahu Akbar. Semangat. Yes. Oke. Anak-anak, hari ini kita pertemuan yang pertama dalam mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Siap ya? Baik, Bapak akan langsung tampilkan materinya. Materi pertama kita dalam pelajaran PAI pada hari ini adalah mengaji surah At-Tin. Siapa yang tahu surah At-Tin itu di juz berapa? Juz 30, Ustaz. Wih, hebat. Anak hebat itu yang menjawab tuh. Nah, surat At-Tin itu ada berapa jumlah ayatnya? 8, Ustaz. Wih, hebat anak kelas 5. Hebat, hafalannya udah jauh. Pada hafal semua surat At-Tin ya. Iya. Surat At-Tin itu tergolong surat Makkiyah atau Madaniyah? Ayo, surat Makkiyah, Ustaz. Wih, hebat. Ustaz, anak-anak kelas 5 hebat-hebat semua. Pasti ranking 1 semua ya. Oke ya. Baik. Untuk saat ini kita akan mengaji surah At-Tin. Nah, sebelum kita mengaji surah At-Tin, belajar tentang surah At-Tin, kita tilawah terlebih dahulu ya. Kita tilawah surah Al-Insyiqaq ya. Surah Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu ikadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Shadaqallahul azim. Nah, sudah kita membaca surah Al-Insyiqaq, kita lanjut ke materi ya. Kita akan memahami materi membaca surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak atau berada pada juz 30 dan merupakan surah yang nomor ke-95. Surat ini terdiri atas 8 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat pertama, yaitu At-Tin, artinya buah tin, yaitu nama buah yang terdapat di wilayah Jazirah Arabia. Sebelum membacanya terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan basmalah ya. Baik, sekarang kita akan membaca surah At-Tin ya bersama-sama ya. Dimulai dari ta'awudz 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Ulangi. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya,
Membaca Al-Quran harus dilakukan menurut makhraj dan tajwidnya ya. Membaca surat At-Tin pun juga sama, harus sesuai dengan makhrajnya dan juga tajwidnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tajwidnya ya. Tajwid dalam surah At-Tin. Yang pertama, dalam surah At-Tin terdapat beberapa bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Yaitu ketika ada huruf qalqalah, membaca qalqalah yang hurufnya mendapat harokat sukun. Cara membacanya harus dipantulkan. Contohnya bacaan qalqalah dalam surat At-Tin yang pertama adalah summa radadnahu laqad. Nah, laqad. Nah, ini adalah contoh qalqalah di mana huruf dal mendapat harokat sukun. Kemudian ada lagi bacaan qalqalah dalam surat At-Tin, yaitu bacaannya taqwimin khalaqna. Nah, di sini qalqalahnya adalah huruf qaf berharokat sukun. Jadi kalau Bapak tanya dalam di surat At-Tin, huruf apa saja, huruf qalqalah apa yang mendapatkan harokat sukun di surat At-Tin? Huruf qaf dan huruf dal. Huruf qaf dan huruf dal ya. Nomor 2, tanda baca mat. Nah, tanda mat ini ada 2 ya, ada 3 ya mat ya. Mat namanya mat tabi'i. Apabila ada fathah diikuti alif maka dibaca panjang 1 ayunan. Apabila ada kasrah diikuti ya sukun maka dibaca panjang 1 ayunan. Apabila ada dhammah diikuti dengan wawu sukun maka dibaca 1 ayunan. Contoh yang fathah, apabila ada fathah diikuti dengan alif. Laqad khalaqnal insana wa 'amilus solihati. Apabila ada kasrah diikuti dengan ya sukun. Wattini wa turisinina. Apabila ada dhammah, illal ladzina amanu. Contoh lagi, illal ladzina amanu. Ya, itu ada contoh mat tabi'i ya. Ada mat yang fathah, ada yang kasroh dan dhammah. Kemudian yang ketiga cara membaca ilmu tajwid ilmu tajwid yang kita pelajari di surah At-Tin, yaitu tentang nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin, nanti kalau di umi, nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Nah, nanti izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah suatu huruf. Nah, izhar halqi hurufnya ada 6 nanti ya. Semoga kelas 5 akan cepat naik ke gorib nanti ya, ke gorib dan tajwid. Amin ya robbal alamin. Nah, nun sukun atau tanwin dalam surah At-Tin ini ada 4 contoh. Yang pertama adalah ikhfa. Ya, ada ikhfa. Ikhfa itu artinya dibaca samar. Contohnya al-insana, al-insana. Nah, itu dibaca ikhfa, artinya disamarkan. Kenapa disamarkan? Alasannya ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Apabila ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka dibaca samar atau dibaca ikhfa. Yang kedua, falahum ajrun, falahum ajrun, falahum ajrun. Lafaz falahum ajrun dibaca apa? Dibaca izhar syafawi atau dibaca jelas. Dibaca jelas ya, tidak boleh disamar-samarkan. Alasannya ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Yang ketiga, ajrun ghairu, ajrun ghairu, ajrun ghairu. Nah, ini ajrun ghairu dibaca apa? Dibaca izhar halqi, yaitu dibaca jelas ya. Contoh atau alasannya kenapa dibaca jelas Bapak atau Ustadz?
ada huruf ro. Ada huruf ro yang bertanwin bertemu dengan huruf ghain. Ada huruf ro yang bertanwin atau tanwin bertemu dengan huruf gha, maka dibaca izhar halki. Ya, terakhir mamnunin dibaca izhar syafawi. Alasannya ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf nun. Mim sukun bertemu dengan huruf nun, maka harus dibaca izhar syafawi. Nun sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan nun, maka dibaca izhar syafawi. Jadi izhar syafawi ada berapa anak-anak? Izhar syafawi di dalam surat At-Tin ada berapa? Ada 2. Kemudian izhar halki di surat At-Tin ada berapa? Ada 1. Ikhfa di surat At-Tin ada berapa? Ada 1. Ya. Ada 1 ya. Baik. Ya, sudah hafal surat At-Tin belum? Siapa di sini yang sudah hafal surat At-Tin? Saya. Oke, hebat. Ya, sekali lagi sebelum kita tutup, baca surat At-Tin bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Oke ya, baik Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.